Halo guys, welcome to Kiriko, bareng gue Fikri di sini, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Blue Lock episode ke-11. Seperti biasa, gue akan bahas dulu episode ke-10-nya biar ceritanya tetap nyambung. Jadi video ini akan mengandung sedikit spoiler, dan buat kalian yang nggak pengen tahu bisa di skip aja untuk bagian itunya. Tapi buat yang nggak masalah, mari kita simak alur ceritanya seperti apa. Di episode yang sebelumnya, tim Z harus mati-matian mengejar ketertinggalan dari tim terkuat di gedung 5, yaitu tim V. Bahkan Isagi pada awalnya merasa pesimis, kayaknya nggak bakal bisa menang. Apalagi di dalamnya ada seorang Nagi yang udah dianggap kayak monster. Namun dengan ketatnya pertandingan saat itu ternyata membuat beberapa pemain dari tim Z bisa berevolusi, yaitu Chigiri, Bachira, dan Kunigami. Skor terakhir tapi bukan full time di pertandingan itu adalah sama kuat, yaitu 3-3. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan alur ceritanya. So, let's begin the story, guys. 俺とナギが負ける。マジか。パス。行けー、潔。Oke, dengan skor imbang 3-3, Kwon rasanya kayak nggak percaya, padahal yang sedang mereka lawan adalah tim paling kuat. Terlebih lagi tim Z hanya bermain dengan 10 orang. Kwon mulai berpikir apakah Isagi dan yang lain memang serius ingin memenangkan pertandingan ini. Ia berteriak sambil mengejek tim V dan meminta mereka untuk bermain dengan serius. Di situ Reo kelihatannya masih emosi dan memanggil Kwon dengan sebutan sampah. Reo juga bertekad untuk nggak membiarkan tim Z membalikan keadaan dan membuktikan kepada orang tuanya kalau ia bisa mendapatkan sesuatu yang dirinya inginkan lewat usahanya sendiri. Di situ Raichi terus mengikutinya, yang mana hal tersebut membuat Reo nggak bisa menemukan celah dan bahkan ia merasa lapangan ini udah dikuasai oleh tim Z. Melihat ekspresi Reo yang seperti ketakutan, Nagi tiba-tiba berlari membuka ruang dan meminta bola. Padahal sebelumnya Nagi nggak pernah melakukan hal itu karena tipe permainannya cuma menunggu bola yang kira-kira enak lalu melakukan serangan. Nagi langsung membawa bola itu ke depan dan melakukan kombinasi dengan Zantetsu. Inisiatif serangan yang dilakukan oleh Nagi ternyata juga membuat ritme permainan dari tim V langsung berubah. Nagi sendiri juga nggak tahu kenapa dirinya bisa berusaha keras seperti ini. Zantetsu mengumpan di sudut yang bisa dibilang sangat sempit, namun bola itu bisa dikuasai oleh Nagi dan membuatnya bisa mencetak gol. Isagi sadar ternyata di situasi saat ini gak cuma tim Z yang berevolusi, tapi mereka juga membangunkan kekuatan tersembunyi yang ada di tubuh Nagi. Setelah mencetak gol, Nagi mengatakan kepada Reo bermain bola itu ternyata seru, dan saat ini ia merasakan sebuah senjata atau ego yang baru, yaitu rasa penasaran. Dengan keunggulan tim V, Kwon merasa dirinya telah aman untuk bertahan di dalam Blue Lock. Kondisi tim Z kembali diliputi rasa panik dan mereka berdiskusi. Kunigami akan mundur untuk membantu pertahanan, namun di situ Raichi marah besar dan meminta mereka untuk tetap berada di posisi depan. Sedangkan ia dan Isagi akan menjaga daerah tengah dan belakang. Menurut Raichi, serangan yang tim Z lakukan itu udah efektif, dan jika saat ini mereka memilih untuk bertahan dengan sisa waktu yang hanya tinggal 15 menit, hal itu akan membuat mereka kalah. Permainan kembali dilanjutkan dan Isagi merasa saat ini orang yang paling tercium aroma golnya adalah Nagi, dan karena ia udah mau ngambil inisiatif untuk menyerang, Nagi akan tambah sulit untuk dihentikan. Tapi apapun yang terjadi, Isagi harus bisa melakukan sesuatu agar timnya bisa menang. Bachira yang sedang terkepung langsung memberikan bola kepada Chigiri dan memintanya untuk beradu sprint dengan Zantetsu. Nah, Chigiri kembali melakukan operan jarak jauh untuk dirinya sendiri, namun ternyata Nagi udah menunggu di depannya. Saat bola akan direbut, Isagi tiba-tiba juga muncul karena ia udah memprediksi hal itu pasti akan terjadi. Isagi menjaga bola dan meneruskannya ke depan agar Chigiri tetap melakukan sprint jarak jauhnya. Chigiri kemudian melepaskan tembakan, namun kiper berhasil mengubah arah bolanya. Momentum gak berhenti sampai di situ, hingga pada akhirnya bola rebound jatuh di kaki Kunigami dan ia berhasil membuat tim Z kembali menyamakan kedudukan. Isagi sedikit heran kenapa beberapa momen tadi sangat persis atau sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Hal itu dimulai ketika Bachira memberikan bola kepada Chigiri dan kemudian sebuah gambaran simulasi muncul di dalam
kepalanya Isagi. Akhirnya Isagi sadar dengan kemampuan barunya itu, atau lebih tepatnya senjata kesadaran ruang milik Isagi telah berevolusi. Gampangnya Isagi bisa melihat masa depan dengan menganalisa situasi yang ada di lapangan, meskipun sebenarnya nggak 100% prediksinya itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu beneran hanya sebuah prediksi hasil analisa lapangan. Nah, kali ini kita akan melihat masa lalunya Kwon sebelum masuk ke dalam Blue Lock. Ia adalah anak yang menyukai sepak bola dan Kwon berambisi untuk lolos kejuaraan nasional, kemudian bergabung dengan timnas Jepang. Namun teman-temannya di klub ternyata nggak ada yang serius untuk bermain bola, jadi mereka bermain emang cuma buat senang-senang doang. Pada akhirnya mereka menganggap Kwon itu terlalu berambisi dan rasanya nggak menyenangkan ketika bermain bola dengannya. Mulai saat itu Kwon nggak peduli lagi dengan yang namanya teman, meskipun sendirian ia akan tetap berusaha menggapai impiannya. Kali ini menurut Kwon, tim V dan Z sama-sama punya peluang untuk memenangkan pertandingan karena tim Z berhasil mengambil alih lapangan tengah. Tapi jika hasilnya seri, tim Z akan gagal dan menurutnya Kwon gak perlu melakukan apapun karena dirinya akan tetap lolos. Nah, sebenarnya di momen itu Kwon sedang meyakinkan dirinya untuk tetap bertahan dengan rencana awal. Dari belakang, Zantetsu langsung memberikan umpan kepada Nagi dan di situ Isagi terus mengawal agar ia gak bisa dengan bebas menguasai bola. Isagi kembali melakukan simulasi dan ia menunggu dengan kaki bagian mana Nagi akan melakukan kontrol. Nah, ternyata Nagi menggunakan punggung untuk menerima bola dan hal itu berhasil mengecoh Isagi. Nagi hanya tinggal berhadapan dengan Iemon, namun tiba-tiba Kwon menubruknya dari samping dan berhasil menghentikannya untuk mencetak gol. Tentu aja dengan pelanggaran keras seperti itu, Kwon langsung mendapatkan kartu merah dan saat ini jika tim Z gagal, maka yang akan lanjut adalah Kunigami. Itu karena dengan kartu merah yang ia dapat tadi, poin fair play milik Kwon berada di bawah Kunigami. Pertandingan kembali dilanjutkan dan waktu tambahan yang diberikan hanya 3 menit. Pemain tim V yang lain pada awalnya berencana untuk bermain possession di belakang sambil menghabiskan waktu. Namun Reo menolak hal itu karena jika mereka nggak bisa menang melawan tim Z, maka itu artinya sama aja dengan kalah. Reo mengambil tendangan bebas untuk tim V dan saat itu Iemon berpikir keras kemana bola akan diumpan, kepada Nagi atau Zantetsu. Namun setelah sadar kalau ini adalah Blue Lock, Iemon yakin pasti bola akan langsung diarahkan ke gawang dan ternyata benar. Untungnya bola berhasil ia tepis dan setelah itu pemain tim Z mati-matian untuk memblok tendangan dari pemain lawan. Kwon mendengar suara bola yang mengenai tiang dan ia masih merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya yang mampu menahan tim terkuat. Ketika bola terakhir jatuh di kaki Isagi, Kwon berteriak memberikan semangat agar Isagi bisa mencetak gol. Oke, Reo meminta teman-temannya untuk mundur dan jika mereka bisa menghentikan tim Z, maka mereka akan menang. Menurut gue, Reo ini ternyata orangnya cukup pelin-pelan, padahal sebelumnya ia ngomong kalau imbang melawan tim Z itu sama aja kayak kalah. Dan ia menolak rencana pemain yang lain buat main aman di belakang sambil ngulur waktu. Menurut Isagi, saat ini yang bisa menggulirkan bola hanya ada 3 orang, yaitu Bachira, Kunigami, dan Chigiri. Sedangkan dirinya akan berperan sebagai jembatan agar mereka bisa menciptakan gol. Dengan ekspresi marah, Reo bertekad untuk menghentikan Isagi yang sedang membawa bola dan mengalahkannya. Namun Isagi langsung memberikan bola itu kepada Bachira dan menyuruhnya untuk menerobos pertahanan lawan dengan senjata dribblingnya. Ternyata pemain tim V berusaha menghentikan Bachira dengan berbagai cara, bahkan mereka terlihat bermain kasar. Akhirnya bola diteruskan kepada Chigiri dan ia kembali melakukan manuver, tapi 3 pemain lawan ternyata langsung menghadangnya. Ia melakukan kombinasi dengan Isagi dan berniat melakukan umpan 1-2 atau umpan TikTok, tapi ternyata Isagi nggak mengoper lagi kepada Chigiri dan membawa bolanya ke tengah. Ia sengaja menggunakan Chigiri sebagai umpan seolah-olah Chigiri lah yang akan terus mendapatkan bola. Melihat apa yang dilakukan Isagi, Kwon teringat alasannya waktu itu yang menubruk seorang Nagi. Katanya ia melakukan hal itu bukan karena ingin membantu tim Z, tapi karena saat itu Kwon merasa ada sesuatu yang lebih penting daripada permainan yang ada di depannya. Permainan Spartan dan pantang menyerah yang ditunjukkan oleh tim Z mengingatkan Kwon kepada dirinya sendiri yang memang berusaha mati-matian untuk menggapai impiannya. Dan Kwon gak tega mungkin ya kalau tim Z gagal setelah berusaha keras seperti itu, karena sebenarnya tim seperti inilah yang diharapkan oleh Kwon dari dulu, yaitu punya ambisi besar dan yang terpenting gak gampang menyerah. Isagi mengoper bolanya kepada Kunigami, tapi Zantetsu langsung melakukan sliding untuk membuang bola, dan kali ini Raichi datang dari belakang mengejar bola itu dan mengoperkannya kepada Bachira. Di detik-detik terakhir pertandingan,
Isagi kembali menggunakan simulasi dan menurutnya Chigiri ataupun Kunigami pasti akan bergerak ke tengah. Nah, Isagi akhirnya bergerak ke tempat yang kosong agar ia bisa langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Seperti biasa, Isagi mengeluarkan aura golnya untuk menarik perhatian Bachira dan akhirnya Bachira mengumpan langsung kepada Isagi, dan ini bisa dibilang merupakan momen terakhir yang bisa mereka lakukan untuk bisa mengalahkan tim V. Sebelum bola mendarat, ternyata Nagi dengan aura monsternya datang dari belakang dan berniat untuk memblok tendangan Isagi. Isagi tentu aja langsung panik dan merasa kesal. Kenapa di momen yang genting seperti ini Nagi malah ada di sini? Isagi bingung apa yang harus ia lakukan dan setelah menganalisa semua kemungkinan, intinya sentuhan pertama kepada bola sangatlah penting. Ia harus melakukan seperti yang dilakukan Nagi waktu itu, mengontrol bola dengan sempurna. Isagi tambah panik karena ia nggak yakin bisa melakukannya. Terlebih lagi saat ini ia nggak bisa membayangkan sebuah gol atau merasakan adanya gol. Dalam waktu sepersekian detik, Isagi teringat momen ketika ia menciptakan gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang membuat Isagi sering kehilangan momen untuk mencetak gol ternyata adalah kontrol. Saat berusaha mengendalikan bola di depan gawang, Isagi terlalu banyak berpikir yang membuat lawan akhirnya bisa merebut atau memblok bolanya. Nah, di situ akhirnya Isagi menemukan formula untuk menciptakan golnya dan ia melakukan tendangan langsung atau tendangan volley yang mana akhirnya hal itu membuat tim Z unggul dari tim V dengan skor 5-4. Reo seakan gak percaya akhirnya dirinya kalah untuk pertama kalinya dan saat Nagi mengajaknya untuk bangkit, ternyata waktu pertandingan telah selesai dan ini artinya tim Z berhak lolos ke babak selanjutnya. Kunigami mengajak Kwon untuk bergabung bersama mereka untuk merayakan kemenangan, tapi Kwon menolak dan ia mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Setelah itu Raichi datang dan mengajaknya untuk bergabung meskipun ia sangat kesal Kwon telah berkhianat kepada mereka. Tapi menurut Raichi, jika Kwon tadi nggak menubruk si Nagi, mungkin tim Z udah kalah. Nah, saat Kwon akan menerima ajakannya, tiba-tiba Raichi memukul Kwon dengan sangat keras, katanya sebagai bentuk pembalasan. Akhirnya dengan ini Kwon telah berdamai dengan seluruh anggota tim Z dan kembali menjadi sebuah tim. Saat itu pengumuman hasil seleksi tahap pertama langsung keluar. Tim yang berhak lolos adalah tim V dan Z, sedangkan untuk 3 pemain teratas yang berhak melaju adalah Junichi Onima atau si kakaknya, kemudian ada Nico dan Baro. Nah, di sini gue sedikit kaget, ternyata yang berhasil melaju di tim Y adalah Nico. Padahal gue kira yang akan lolos tentu adalah striker utama mereka, yaitu Hibiki. Itu artinya Nico ini akan kembali bertemu dengan Isagi dan tentu aja gue penasaran senjata apa yang telah dibangkitkan oleh si Nico sampai ia akhirnya bisa nyalip si striker utama tim Y. So, itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen biar gue tambah semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.